dahulu wanita-wanitanya, orang-orang solehah, wanita-wanita solehah, lamun penusuk bijan dek nebengin dek mele penusuk jolo sendek neman ngulu guyu. Wanita yang paling lama bisa ditinggal sama suaminya hanya 6 bulan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu yo niki letimu tu bilin ke Malaysia 3 tahun 2 kali nebal. Bilin ke merari semama. Naudzubillahi min zalik. Dan tahan lalu. Mai dah pelampak likut katanya. Makanan kita indah. Kita harus menjaga. Bau daun dengan libangkat. Bau kimanja ketujur no. Lamun sida nda izin nda sida kanggo. Saepe, sampai binebeng, sampai daging sapinya juga ikut haram kok. Orang sabaw ya pembelaku. Kena tua kan ding ketujur ini. Oh, ini apa we? Din kanggo, come on. Come on, let's go. Sunnah Rasulullah SAW. Bawa sida tang cerita, tang barak, sida tang irak, sida sekaligus. Adik sida selakian, sida bija-bijan sida sak mama, ada yang sak rawat atau dendek kuris bawa. Oke, kemben bawa niki adalah sunnah 24 jam. Kalau surban, lamun mandi kan lepas dikit. Jubah, lamun tertinduk kita lepas. Lagu segera sih dek lepas saya bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول أيضا في آية أخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول أيضا في حديث أخرى أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة إن صلحت صلحت سائر عمله وإن فسدت فسدت سائر عمله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan dani-dani para tuan guru, para alim ulama, para asatid, dani-dani penglingsir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda. Wabil khusus kepada panitia pengajian mingguan bawa-bawa
yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anggota majelis niki sa hadir di sore hari niki tampunan selapu dosa salah insyaallah taala. Tetama ojok dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Selampu temelet tama syurga tanpa hisab. Rasulullah bersabda, selampu dengan Islam, asal dan mati dalam keadaan Islam, wajib entama syurga. Alhamdulillah. Ingat, kuncinya mati dalam keadaan Islam. Lalu yang kita kehendaki, yang kita inginkan adalah adik saat tetama sida-sida Allah Ta'ala jog dalam syurga tanpa hisab. Ndek cara terketuan si malaikat langsung tetama, tapi ada resepnya, ada caranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man hafadha alaihin as-salawatul khamsah, saya jaga sembahyang 5 waktu di awal waktu dengan benar, rukuknya benar, sujudnya benar, akramahallahu bi khamsati khisalin, Allah Subhanahu wa taala yang pemulia hamba niki dengan 5 perkara. Lamun mele solah keadaan nirup terpesolah terperbaiki sembahyang. Lagu ndek murah kalau kita perhatikan dengan sembahyang, rukun tepeng, sujud nende dia neman tutup sin baca subhana rabbiyal azim sekali wantak mutang. Pokoknya saya sembahyang doang. Ulama katakan, apabila Anda ingin memperbaiki keadaan hidup Anda di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya, maka perbaiki hubungan Anda dengan Rabb Anda, dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbenten terpesalah hubungan dengan jadasida Allah taala, perbaiki salat, perbaiki zahir dan batinnya salat. Zahirnya salat itu apa? Perbaiki cara bersucinya. Tadi panitianya mengatakan ini dalam rangka acara maulid. It's okay, tidak masalah. Yang akan membukanya karena niki paling penting kita perbaiki salat kita. Solahan entan bersuci dek tekanggo menek solan tenganjang. Siapa yang pernah ke Bali? Ada yang pernah tinggal di Bali? Oke. Pantes entrenyuk lalu lamun tu Bali dengan Nina nu nganjang nenten mene nyerangan keke sekereng langsung. Orang laki-laki yang dimaksud den kanggo menek solen nganjeng kembeen tekhawatiran resit naik. Lamun resit naik misi urin atau kencing lagu dan cara bersih den sadar, maka wudu nendek nesah
lamun bisa langsung ya. Lu anda cara bisa untuk pada mes. Oke. Kemudian setelah bersuci, ini zahirnya salat. Setelah kita bersuci dengan sempurna, apik-apik, dendek baik, arak ketinggalan najis di tubuh kita, di pakaian kita. Suatu ketika baginda Nabi SAW lewat di sebuah kuburan. Bara-bara onten Rasulullah SAW mogok dan milih lampak, ngamuk tobengan. Sahabat berketuan metaken aja ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa kendaraanmu, kenapa untamu? Unta ini nyekelaluk dengah dengan disiksa li kubur niki. Dengan dua masalah. Pertama, den cara apik kenten menek. Kedua, girang raos dengan. Sangka perlu terberajah. Ini pengajian niki sekali seminggu niki ajang, tempat kita saling sama-sama saling ajar, belajar dan mengajar. Cuman di setiap pengajian selalu yang banyak jamaah bini, embe lumbar jamaah laki. Atau pada januluan belu nih kita. Boleh jadi. Saya sebenarnya wajib nuntut ilmu. No, semua kita laki-laki dan perempuan. Lagu lamun wah bersemama, yang wajib mengajarkan istrinya adalah suaminya. Saya suruh sida merari kenca dengan sandek tahu. Jodoh ini. Lasing lae nuk kedodoran dan bogi tak ganteng sekedik melek ke padahal syarat lamun temele merarik kanca sopok manusia. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian menikahi wanita itu karena 4 hal. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya, inges, elok. Yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Nubdueler nih dengan. Yang ketiga, walinasabiha, keturunannya. Keturunan bapaknya kadus. Yang terakhir, walidiniha, sabda Rasul, karena agamanya. Tapi hendaklah kalian menikahi wanita itu karena agamanya, bukan yang 3, kecantikan, harta, keturunan. Tapi nikahilah, utamakanlah menikahi seorang itu karena agamanya. Tabiat taribat syadak, maka hidup kalian akan bahagia. Dengan lemunara agama di dalam diri, nu tenang hirup. Ada uang, tidak ada uang itu sama. Lagu itu kan masih sulit. Ampok dendek bacuk lalu nyemunara keping itu doang. Mungkin di sini tidak. Lagu arak nikil tetimu tang. Lemun ara isin dompet dong tu entai kojok masjid. Nden sak menul. Niki lombar dak me. Itu teman tiang dulu mondok.
Haji lalu Muzakir, Ustaz Haji lalu Muzakir Lingkung. Syekh Abdul Qadir Jailani waliyallah karramallah wajah, waliyallah qaddarallah qaddasallahu marqadahu, adalah seorang pedagang. Oke? Bukan pedagang kecil, beliau itu ekspor impor, membawa mengirim barang ke luar negeri seberang. Sopok ketika datang anak buah cerita bara Syekh Abdul Qadir dengan mengatakan, ya Syekh, kapal sudah kebalik dengan muatan penuh isi. Dia cerita. Langsung Syekh Abdul Qadir merunduk dia mencengahkan alhamdulillah isi. Itu berapa kira-kira ada kapal itu kebalik. Beberapa lama kemudian ternyata anak buahnya datang lagi menceritakan, ya Syekh, ternyata bukan kapal sampean yang terbalik itu, bukan kapalnya Syekh, kapalnya orang lain katanya. Malik nunduk Syekh Abdul Qadir, dia mengatakan alhamdulillah. Anak buahnya ini heran, ya Syekh, kenapa kau diceritakan kapal terbalik kau bilang alhamdulillah, ternyata bukan kapal kau terbalik juga kau bilang alhamdulillah. Oh, isiin Syekh Abdul Qadir. Oh, nek saya cerita tentang kapal terbalik, coba ketiro ke hati engkau. Sedih atau apa tidak? Ternyata hati saya tidak sedih, maka saya mengatakan alhamdulillah. Kenyakan Nisa Barak, ternyata bukan kapal kita yang tenggelam. Malik ketiro ke hati, senang napen di hati. Ternyata tidak katanya. Maka saya mengatakan alhamdulillah. Datang dan perginya harta itu tidak menyebabkan kita menjadi sedih atau menjadi senang. Itu baru orang yang tidak memasukkan dunia ke dalam hatinya. Ini mana ini kesembayang sempi lainangan. Di akhir zaman Rasulullah SAW, kalian akan menyaksikan satu buah masjid penuh dengan jamaahnya, lagu denara baik sopok-sopok khusyuk sembahyang. Itu penyakit umat akhir zaman. Yang kasih tahu, lamun sudah boya TV li balik, li gedeng deh, nonton sinetron, muarak maghrib, sudah mati TV atau sudah mati, sudah mentelah, kemudian sudah sholat maghrib, ini sudah khusyuk? No way. Oleh sebab itu kalau bisa kurangi nonton TV, kurangi sesuatu yang menyebabkan kekhusyuan itu sulit datang. Ini macam lim pikiran sembahyang. Dia memulai wah takbiratul ihram, wah mati kompor pendek. Sak meriap lagu aran dengan sandek meriap. Wan sia pendek kando. Sehingga susah sekali untuk bisa mendapatkan kekhusyuan. Baik. Kenapa kita tidak bisa khusyuk sebenarnya? Kata ulama, mungkin zahir dan batinnya solat kita belum sempurna. Cara kita berwudu, dia naman tepang, nyarangan lamun besok nain, nyarang pemenik-menik. Dan cara osok, okay. Osok lamun bahasa Jawa pria melak kena. Oh pada masih. Oke, baik. Kemudian pakaian yang kita pakai untuk beribadah niki harus kita mendapatkan dari sumber yang halal. Andai kedu kelambi jubah atau kurta, kemudian salah sopok kancing mau ngelet. Loh, lu akal dengan ngelet lalu nojok dengan sadagang buat kelambi binjepi deseke en pak ndem bele bayah wa pokon lamun ara niat marak niki, maka baju yang dia pakai untuk sholat yang ada barang haram nempel di tubuhnya menyebabkan sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan pakaian yang kita gunakan. Dapat dari mana? Sumber yang halal atau tidak? Kalau kita dapatkan dari sumber yang halal, maka kita sudah memperbaiki makanan-makanan kita. Kita harus menjaga. Bau daun dengan li bangket, bau timanja ketujur no.
Lamun sida ndak izin ada sida kanggo. Saepe, sampai binebeng, sampai daging sapinya juga ikut haram kok. Orang sabar ya pembelaku. Kena tua kan ding ketujuh ini. Oh, ini apa we? Din kanggo, come on. Come on, let's go. Mbes sudah lumbar. Ini yang harusnya kita perhatikan. Kalau kita ke masjid, kemudian arak batur-batur semeton jadi sakadum sepatu kebetulan tema jok masjid kan dan tahu lalu kedua wudu. Lamun kadu sandal dengan tanpa izin pemilik kendeng kanggo termasuk rampok nih kita. Ini hati-hati. Dia bilang, Pak Ustadz kan tulakang ke Malik. Kenggih, bisa dia tulakang ya Malik. Tapi manfaat yang Anda sudah ambil, sudah gunakan dari masjid menuju ke tempat wudu, dari tempat wudu kembali ke masjid, nanti pada hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Itu termasuk ghasab namanya, rampok, mengambil hak orang lain tanpa izin. Marak bau ketujur darat tu epin tua kendeng ketujur nyembahung ke mensan kanggon. Andai dia bingga diimpan bemben, maka daging kambingnya menjadi haram. Di sini letak kekurang hati-hatian kita. Maka makanan kita, pakaian yang kita gunakan dari sumber yang halal kita dapatkan. Makanya makanan yang paling halal itu masakan istri kita. Kenapa? Karena kita tahu sumbernya dari mana kita dapatkan. Bukan dapatnya nipu, bukan dapatnya ngerampok, bukan dapatnya korupsi. Ibu-ibu yang mestinya jeli, suaminya kalau dia pulang bawa sesuatu itu ditanyakan dia, mbak sudah mau. Ini cara teliti kita supaya kita punya amalan diterima Allah Subhanahu. Sebab kalau kita sudah makan barang haram ke dalam tubuh kita, tidak diterima doa kita kok. Suatu ketika Abu Bakar kelorang roti dibawa sama bekas budaknya, dia merdekakan. Abu Bakar suka membeli budak kemudian dimerdekakan, bukan untuk digunakan bekerja, untuk mencari uang. Satu ketika isi lapah Abu Bakar telu jelo telu malam dia mau bekelor. Lamunita telu kalin bekelor sejelo ini nempat. Si ini benda pada mokok. Tambun. Abu Bakar 3 hari 3 malam tidak pernah makan. Begitu ditawari roti sama salah satu sahabat, dia langsung makan. Dia minah jok dalam tiang dia pun beketuan. Abu Bakar mbet mau roti sak baru. Maka budaknya atau mantan budaknya itu mengatakan, lae zaman jahiliyah sendek nemandam Islam, wah keliwat li sopok kampung. Mau li kampung niki arak dengan sakit, demen sak liwat mu tempoh si kepala dusun, kepala kampungnya suruh tawat, mu kebacange mentera muselah. Ini kita mu terus demen ke liwat Malik li kampung niki ingat dengan kampung nun mau kemunebeng kok hadiah roti, langsung dimuntahkan sama Abu Bakar binggawe. Maka ada yang menyarankan, wahai Abu Bakar, jika engkau ingin muntah, minum yang banyak. Sember si minum Abu Bakar, akhirnya keluar semua. Sahabat-sahabat beketuan kembe sampai sak paksa di lalu
Kalau apa mengeluarkan makanan, hitam penting lalu milih menonton. Yang penting kenyang katanya. No, kita harus pikirkan makanan dari mana sumbernya. Untuk kehati-hatian yang sering sampaikan dalam pengajian, cara terbaik adalah sida beli manuk masih hirup, mu sida goroka ngedi sida. Lamun sida solahangan sida silahkan, tetapi tiang sarankan saya enten dengan begorok lamun tukang gorok manuk keninu. Tiang masalahnya pernah jadi tukang sembelih ayam 2 tahun di kota Denpasar. Lagu lalu tentang juluk periksa berbenten dengan begorok, dengan itu begorok dengan Islam. Lagu mensan tegen manuk. Oke, lihat ke meni musilet, seret sekali, mau langsung teteh jo kai panas. Oh come on, you don't know this? Nde sudah ketua ni saya begorok sekali pekanan. Ayam tadi ini halal atau tidak? Dia mati karena disembelih atau karena direbus? Kalau gitu tidak halal dagingnya. Kira-kira berbeda dengan gorok sak binjuan lipekan. Have you think? Pernah berpikir tidak? Ini pokok besuh. Harus terseksiang enten begorok dengan, kalau ada hukum dalam fikih, ada kitabnya bagaimana cara menyembelih hewan. Enten dengan gorok manuk yang betul itu baca bismillah. Ninten lemon gorok manuk ni kita pengalaman tiang di Bali. Lemon gorok manuk 100 ekor, sak pertama doang baca yang bismillah. Sak 99 dia dan cara baca jamak, dia bilang. Oh come on. Masa ada sembelih ayam jamak? Yang ada jamak itu dan qasar itu salat fardu dalam perjalanan. Mana dalilnya? Emang siapa yang bikin nyawa kok enak sekali kau jamak dia? Baik. Ini kan dengan gorok manuk nih, seret. Tunggu, harus ngading-ngading dan lepas ya. Oke? Setelah dia, kalau mau ayamnya enak, goroka ngedi sida nggih dende angkat pisau sebelum tetesan darah terakhirnya jatuh dari ujung pisau yang pun sida angkat ladik mau ading-ading dan dengan lepas manuk. Kembe nampot dek kanggo sawut kata ulama, khawatir ayam itu bukan mati karena sembelihan, lagu mati sida perampek. Sangka ia perlu ngaji. Setelah kita tahu marak niki sudah bertaubat, astagfirullahaladzim. Saya sekali lagi mengatakan dek narak dengan dek berdosa, semua kita berdosa. Munten dengan gorok manuk, lemon kan dicelupkan di air panas, nggih. Cukup 2 kulah tidak air kan sak pencelup dia bau paling segenceng atau 1 bak kecil. Oke, lemon lele ya is okay. That the best one, the best way to do it. Itu jalan terbaik. Lele ente. Lakukan pen ngelele lemon tukang. Kerem kental li panci belek niki tang. Saya kasih tahu ayam 1 pertama set setelah dicelupkan, begitu Anda angkat maka makruh sida kolok manuk mali ketu karena bukan 2 kulah, karena sudah ada darah dan tai ayam. Ini jengke mula tai dia nonton jengke maruan nirak. Come on, saya waktu niki tiang datang ke sembelihan ayam di kampung tiang perhatikan, tak kasih tahu dia cara merebus ayam ada yang saat piren tak mau bejuan dia bilang. Oleh sebab itu kalau orang Madura mengatakan hati-hati kalau makan ayam, sembelih sendiri paling bagus ya.
Paling keren itu beli ayam hidup, kemudian kita sembelih sendiri. Kanggo na pendek dengan nina gorok manuk, kanggo. Dalam keadaan lamun semamannya ke lalu ngawis. Aran ngawis doang temen pada. Baik, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi bicara sama Bapak sebenarnya mun ngaji belo lalu bihluan lupa. Ya, sedikit-sedikit kita ngaji. Kita akan mulai ngaji mengenai Maulid. Nggih. Kita buka tadi mengenai bab salat, bab bersuci, solahan enten bersuci, solahan enten teruku dipekena bacaan. Mulai kalau sudah sampai di bacaan nih kita. Lamun dewah mondok anu sulit kena bacaan. Banintang tepelang bulun. Begunting kan? Daripada masa telinga mau dipotong, kan nggak ganteng lagi nanti. Bawok pakai kof, bawok. Baik, lae di Syam ada satu kelompok orang-orang soleh tetakut lamun arah pejabat negara yang korupsi atau jahat dia bani doang aja takut terdoa karena saking makbul doanya. Kenapa makbul doanya? Dia jaga makanan. Yang punya kawan namanya Kirom dari Jakarta, si jaga makanan timan jaite pria pada mele doang kaken kelor ya. Napi bing kelorang li tamak li pekarangan dan arak pinan sumur kencai itu antara Tambon Jawa iya dong bing kelorang untuk menjaga air-air gini dan mele yenem beketuan sei tamak ya ini halal apa ndak? Kalau kita kan air namanya kita minum lagu mpen oleh datang gua mikir marah nikit ngere nek bedak lalu ya minum selong nganjang kanggo depan dek nginum selong nganjang saya sang nginum selong nganjang kanggo depan dek nginum kadui makiri saya nginum kadui makiri berarti monyet det kanggo kemben tangan kiri Allah Subhanahu wa taala takdirkan diciptakan untuk besok arah dengan bisa si makanan dimanja dengan kafir rampuk dan mele besok ke dia makanan selalu ima kiri maka jangan satukan ini khusus untuk muri ini untuk ke depan julu. Satu ketika Arab batur tang dengan Hawaii mama budaya dengan Jawa Belu waktu di Bali. Satu ketika dia datang ke tempat yang kemudian kita mau makan siang ini setelah kita sholat zuhur yang bilang okay, let's try to find food for lunch. Bagus sekali bahasanya orang itu hanya dengan Amerika cakap betul bahasa Inggris nih sangka iya saya bilang ente terlalu boyak makanan restoran untuk kita makan siang. Oh, it's good idea. Itu ide bagus oke. Kita pergi ke restoran Padang. Baik, setelah kita order makanan, datanglah makanan, minuman bejulu datang. Oke. Kemudian siap kita minum orange juice waktu ini kita siang ini kita. Berasa balu dengan Jawa niki dengan Islam yang teman tiang niki dan orang Kristen orang kafir bukan orang Islam bener-bener nginam si ima kiri niki dengan Jawa niki langsung pepe keiman tepepe keiman si batur tangsa oleh Hawaii niki tang dia bilang dia tekanggo nginam kedua ima kiri our Lord Tuhan creates left hand only for backside ciptakan ima kiri hanya untuk besok. Coba ini gaya-gaya pada nginam ima kiri lagu ngudut
makanan isi ya wah sahin mami Arab perintah ngudut ndak ada. Kalau minum kan perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Jadi kalau perintah Allah Subhanahu wa taala gunakan dengan tangan yang baik. Ini ngudut di makanan ini namanya makiri gaya lah. Terbalik, mestinya kita merokoknya kalau memang masih susah untuk berhenti merokok pakai tangan kiri supaya kelihatan hina memang rokok. Nah, ini jadi kira-kira ngudus. Nah, dan tadi malam tiang ngisi di apa namanya di Bebuak. Asarnya kemarin tiang di apa namanya Bujak. Pas di Bebuaknya tiang ngisi habis sisanya orang merokok semua di depan tiang nih kita. Dia ini pada beupu itu. Binupu itu si pendet. Oke, berkenaan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dendek ketua ngembe dalil dengan mengadakan acara Maulid. Ndar lalu yang poro, ndar lalu yang ketua lihat efeknya lah. Kan kita bergembira menunjukkan kegembiraan kita dengan dihadirkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam ini. Orang Islam bergembira saja dengan hadirnya Rasulullah SAW. Kemudian dia bersedekah. Betapa besar pahalanya. Abu Jahal, ada yang kenal Abu Jahal? Tidak ada, tahu namanya saja. Siapa nama asli Abu Jahal? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih uang 50.000. Lupa. Ini biasanya kalau yang sudah mondok-mondok ini tahu dia. Ananas. Siapa namanya? Abu Jahal. Jahal itu bodoh artinya. Kenapa? Padahal dia itu orang pintar loh. Secara duniawi dia pintar dan orang kaya. Pemimpin kaum Quraisy, pemimpin kabilah. Nama aslinya Amru bin Hisham. Ingatkan ya, namanya Amru bin Hisham. Amru sama Umar sama dalam bahasa Arab. Suatu hari Rasulullah berdoa, Allahumma qawwil Islam bi Umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Maksudnya Rasulullah siapa? Amru bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah terima doanya Rasulullah. Siapa yang dipilih? Yaitu Umar, menyebabkan Islam menjadi kuat. Umar itu betapa kerennya. 600 tahun setelah beliau wafat, orang-orang kafir masih takut mendengarkan namanya disebut. Dengan kafir lemunan anak kan kanak-kanak kode nangis. Apa nih petakut ada yang saya teduk. Awas Umar liwat dia. Langsung sepi. Itu hebatnya Sayyidina Umar, dan tebani isi setan. Bukan Umar bin Khattab. Kalau Hisham nanti saya ceritakan. Baik. Kalau Umar Sayyidina radhiyallahu anhu akan lewat di satu gang, muarak jin oleh itu atau setan, dan bani liwat nyingkirin dulu. Begitulah setan, saking takut. Pernah Sayyidina Umar digoda sama setan, terlambat bangun tahajud sepuk malam. Maka apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Saya berjanji mulai hari ini ndek kayak piram-piram jam kemati, ada tetap bisa tahajud. Sehingga apa kata setan? Dek tebani doang godai Umar. Amru bin Hisham atau Abu Jahal lae, kembali nampak deparan Jahal. Jahal itu bodoh artinya. Bodoh lontok. Kalau orang Melayu bilang botol. Bodoh dan tolol. Iya kena botol no. Ya, bodoh dan tolol. Ada istilah baru? No, itu istilah lama, cuma kita nggak pernah dengar aja. Isi cemohan Abu Jahal, Amr bin Hisham, lahir keponakannya laki-laki yaitu Muhammad, langsung mensedekahkan 100 ekor unta.
Nu hebat Abu Jahal, sugi dengan lu keping, lu onta. Lagu bukan orang Islam, padahal dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia mengatakan penek keren kamu no lalu. Sampai sekarang hari-hari ini arak dengan toat agak kolot dia berpikir lamun tebara kenoa nimpar keren itu noa penek keren kamu nih. Ini di kampung Tiang ya. Lapu tahu menurut angka iya ben tak nak lalu ngaji, dia bilang aku besok bangun anirut. Baik, Abu Jahal niki karena saking gembira, saking senangnya dengan lahirnya keponaannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Senin itu, maka ulama mengatakan Abu Jahal bilang jelo Senin libur tersiksa tu neraka. Padahal orang kafir. Bagaimana dengan kita umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangka pada bala itu no acara mulut. Coba pengen nasi kuning sembih. Lagu acaranya dengan kanggo endara lempuro, nothing to do endara lempuro kenan. Baik, hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmatullah SWT, Rasulullah SAW membawa misi perbaikan umat sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi dahulu Allah Subhanahu wa taala utus di dunia ini hanya sampai masa kehidupannya atau paling telat 600 tahun kemudian, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan nabi lagi. Tetapi setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin Allah turunang ke nabi atau rasul, maka siapa saja yang memiliki kalimah la ilaha illallah dalam dirinya bertanggung jawab untuk menyampaikan kalimah ini ke orang lain. Tugas kenabian ada pada kita. Baginda Nabi SAW bukan hanya diutus kepada kaum orang-orang Arab saja. Rasulullah SAW bukan diutus hanya kepada orang laki-laki saja, tetapi juga kepada wanita-wanita. Pada zaman jahiliyah dahulu, apabila ada wanita yang lahir, seorang wanita melahirkan, memang aneh juga orang-orang jahiliyah Makkah ini. Kalau dia punya anak perempuan lahir, orang tak siap panggil lubang, dimasukkan ke dalam lubang. Kandar lalu pur, saya jadi seni nalema. Ya benten mikir, lagu si bungun, si bodon, katanya aib kalau perempuan lahir, dan tahu perang katanya. Rasulullah SAW lahir membawa perubahan besar, sehingga wanita Allah Subhanahu wa taala sejajarkan dengan laki-laki dalam arti kesempatan kita untuk menjadi orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala sama. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Al-Quran surat Al-Isra. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu, maka kami pasti, firman Allah Subhanahu wa taala, lam lil qasam, Allah gunakan kata falanuhyiyannahu, maka kami pasti, dan pasti kata ulama, pasti kepastiannya itu 12 kali. Pasti Allah akan berikan kita kehidupan yang enak, indah. Sangka dek tekanggo, lamun dengan beriman dan cara lu intan mengeluh, lamun mengeluh paling hanya kepada Allah, tidak pernah mengeluh kepada siapapun, kepada makhluk. Sebab makhluk ini lemah dan tahu kembe-kembe. Ini sekedik-kedik makhluk lang, semua mendang bilaku. Coba bilang dulu kepada Allah. Layak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentajah si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak punya garam di rumahnya, apa yang mereka lakukan? Mereka sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat, munebara li Allah Ta'ala, dia menengah sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, tidak ada garam di dapur, isin, baru lalu sugun belanja goyo. Orang-orang dahulu
wanita-wanitanya, orang-orang solehah, wanita-wanita solehah, lamun penusuk bijan dek nebengin dek mele penusuk jolo sendek neman ngulu goyo. Ya, yang masih punya anak coba amalkan. Oke, empaleng dulu ndek mati alur bae, supaya dia memakan sesuatu yang suci dari ibunya dan banyak zikir, ya. Melelon penjelasan Ustaz Fajri, tapi no, I won't do it, I will never do it, I will tell you next time. Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1000 tahun berapa? Tahun gajah. Kalau setahun Masehinya tanggal berapa? 21 April 651. Katanya, bisa salah juga kok. Ini menjajah itu si tanggalan ini. Saya nuk minat tanggalan. Lagu kena menemuin keluarga doang. Kayak bulan ini loh, bulan Maulid ini kacau ini. Hari ini tanggal berapa katanya? 17. Lagu bulan Jawa tanggal balu olas. Caranya bagaimana supaya kita tidak terpengaruh dengan tanggal yang dicipta oleh Dajjal? Saya kasih tahu kuncinya sekarang. Baca Al-Quran sesuai dengan tanggalan bulan atas. Bulan atas niki dek nuah tanggal telung desa seke, dek nuah tanggal balu likur. Hanya dua saja kemungkinannya. Lamun bulan niki ndek 29 hari pasti telung desa. Lamun dek telung desa pasti 29. Itu saja. Dia narak tanggal telung desa seke. Saya minat tanggal telung desa seke. Berembe kira-kira bentuk bulan anda di tanggal 31. Oh come on, ntar lalu enporo. Apa maksudnya? Supaya kita ini terjajah. Ini kalau tiang tanya ini semua jamaah ini pasti pada pendapatan. Kembe nampun waktu becat lalu berjalan. Iya ndak? Terutama dengan syarat kreditan tanggal 5. Meneunin kebecat tanggal 5 ini. Padahal lui saidah tanggal 5. Atau dengan bang nyengking. Bang apa sih namanya? Jangan berhubungan dengan bang, makanya segera sih dek tahan lalu lapar. Sahabat-sahabat lain telu malam dewa bekelor. Bahkan di rumah Rasulullah SAW kata Aisyah radhiyallahu anha 3 kali bulan purnama dek nuah bayi nyempu api itu jangkih. Maka pamannya Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa yang kau makan selama 3 purnama? Sesuatu yang hitam dan yang putih. Apa itu? Hanya kurma dan air. Ni temundek kanduk manuk bilang jelo la ilaha illallah. 4 awak ndar tak beli. Maksudnya jangan yang terlalu banyak makan yang hidup-hidup lah, yang bernyawa. Di Pakistan orang-orangnya masih umur 20 tahun nah ketua-tua ruan. Sang tanya dia, "Come on. Kenapa kok terlalu banyak makan daging?" Orang-orang Indonesia walaupun sudah 30 tahun, 40 tahun masih kelihatan segar. Kenapa? Dia banyak makan sayur-sayuran. Apalagi kalau maulid kayak begini nih, bilang jelo dia tandek kanduk daging. Iya, karena tiap hari ngisi maulid. Terus kita dikasih bawa pulang. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, ini kebiasaan orang-orang Arab, harus boya ange inak susuan. Ibu yang menyusuinya. Ibu susuannya Rasulullah sayaran.
Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari suku Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, kalau kita wasal Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah ini berasal dari kampung di luar kota Makkah, di pegunungan. Orang-orang suka mencarikan ibu susuan di sana. Karena apa? Orang-orang yang tumbuh di sana itu di suku Halimah, di itu sukunya Sa'diyah niki menjadi kuat jasadnya, fisiknya, cara berfikirnya, karena wilayah arealnya atau demografinya panas, kering. Baik, pada hari itu Halimah Sa'diyah berangkat kencen siwa dalam hadis. Dari kampungnya masuk kota Makkah, atau dalam satu riwayat mengatakan kencen 10 pasang, kencen sememen. Turun ke kota Makkah untuk mencari bayi yang mau disusui. Dia meliwati gedengan Aminah atau kakeknya Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Dia mendetanjak ndara pada milih kemben karena anak yatim nimparan yang dia berdua kepeng. Oh, come on. Begitu dia keadaannya, di nara kanggo. Terus teman-temannya Halimah Sa'diyah niki semua sudah dapat. Ngelining Halimah Sa'diyah ini mau sengak ansa ndek mau jang ke kebian. Mulalo Malik tulah kau gedeng Abdul Muttalib untuk mengambil bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Endah Halimah Sa'diyah niki kurus orangnya. Terus keledainya juga kurus. Tetapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didekap, dipangku sama Halimah As-Sa'diyah, maka langsung air susunya Halimah menjadi besar. Kemudian keledainya yang tadinya lemah, begitu Rasulullah naik di atas keledai niki, maka keledai niki menjadi segar dan bejulun datang balik kencadengan sak bejulu lampak. Ini keberkahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari bayi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan keberkahan Rasulullah SAW jasadnya. Bagaimanakah dengan amalnya? Sangka dia tekanggo, lamun sida serioang dengan baok kena bembe. Baok ini sunnah Rasulullah SAW. Baok sida tang cerita tang barak sida tang irak sida sekaligus. Adik sida sak selakian sida bija-bijan sida sak mama, ada yang sak rawat atau dendek kuris baok. Kemben baok niki adalah sunnah 24 jam. Kalau surban lamun mandi kan lepas dikit. Jubah lamun tertinduk kita lepas. Lagu segera sida lepas saya bawa sida. Kalau dia buka bauknya bauk palsu. Artinya dia masih ada sapiram, tetap sida pulih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia masih ada sama kamar mandi, tetap pulih pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun kita sudah meninggal dunia, lamun segera dengan mati kuris bauk. Artinya dia masuk ke dalam liang lahat dalam keadaan membawa bukti bahwa dia mencintai Rasulullah SAW dengan membiarkan baoknya. Sopo tuan guru mengatakan begini di Lombok. Bapuk nina kembek nampak harus suruh esmaman baok ada insa arak taung ke petegan lamun ke desor. Lamun dia arak baok ke laun salah taung petegan namun ke desor ni kan salah lampak li pelepe katanya. Masih hidup dia tuan guru yang bilang gitu, bukan tiang. Baik. Sang arak bayar alasan pada petiwak bau kan, alasannya genit. Tidak masuk akal itu, lemak. Karena berefek nanti ketika kita masuk dalam kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, wa man nabiyuka, saya nabi. Tahu makna Muhammad SAW sebagai nabiku sementara kau tidak hidupkan sunnahnya. Sunnah yang paling ringan dan paling mudah dibawa itu bawa. Lagu arah doang ini untuk kita itu bawa ke muaruan bembek ini.
Membenaran mencari bembek atau lagu baok daripada arak sandek baok. Apa yang tidak baok? Saya curiga sama orang-orang yang tidak mau pelihara baok ini. Ada yang deparan bajang. Hai be paran bajang, nak lah sengan lamu mahtawa. Baik hadirin dan hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bilang sama suami-suaminya supaya pergi jaga salat berjamaah di masjid. Suami laki-laki kalau dia salat berjamaah di masjid pahalanya berapa derajat? 27. Ibu-ibu bisa mendapatkan lebih dari 27, bisa mendapatkan 28 derajat. Bagaimana caranya? Sida suruh semaman sida jak masjid, atau anak laki-lakinya suruh dia ke masjid. Ketika dia berangkat karena anda yang menyuruhnya, maka pahala yang Allah berikan kepada suami anda, Allah juga berikan kepada anda 27 derajat, ditambah 1 derajat karena anda menyelesaikan sholat anda di rumah. Keren kan? Ndara semaman sudah merari eruan penuhnya. Semaman ojok Malaysia sore ule eruan. Sangka nek ngonek lu tembilin Senin. Dengan Nina tahan dan tebilin paling ngonek 6 bulan. Badek nu merari itu nih. Salah. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau keluar dari kota Madinah pergi melihat keadaan rakyatnya, keadaan umat. Mau datang di sopok gang, pengkolan, ada sudut, nah ada rumah di situ. Bareng-bareng Sayyidina Umar mendengarkan suara wanita berbicara sendiri. Apa nih dengan dina ini kita ngeraos mensa? Kalau saja aku tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, isi wanita niki, maka ranjang ini sudah akan bergoyang dengan laki-laki lain. Kan kaget dia Sayyidina Umar, langsung nule Sayyidina Umar ke rumahnya dan tanya, Hafsah bijan sebini Rasulullah, wahai Hafsah putriku, berapa lama wanita tahan ditinggal suaminya? 6 bulan. Maka pasukannya Sayyidina Umar ketika itu yang sudah 4 sawah balu bulan, sawah setahun, disuruh kembali lagi. Apa? Untuk memenuhi kebutuhan biologis istrinya, supaya tidak wanita ini tidak macam-macam pikirannya. Dia narak reda bis njajah itu kena reda. No keping doang bim pikiran, tidak pernah pikirkan agamanya. Maka saya bilang ini suruh pulang suaminya. Munde mele aja. Tahu le paksa ya. Wanita yang paling lama bisa ditinggal sama suaminya hanya 6 bulan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu yo niki letimu tubilin untuk Malaysia 3 tahun 2 kali nebel. Bilin ke merari semama. Naudzubillahi min zalik, dan tahan lalu. Mai dah pelampak likut katanya. Astaghfirullahaladzim. Baik. Kalau suaminya di rumah, bagaimana caranya? Baik, ibu-ibu jangan terlalu banyak fikirkan dunia. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tahajud, salat tahajud minimal 2 rakaat. Khusyuk, bersihkan dulu dirinya, mandi, taubat, kemudian wudu dengan sempurna. Kemudian jam 2 nanti bangun. Titikkan air mata ketika salat tahajud, bilang kepada Allah, ya Allah tolong gerakkan hatinya suami saya supaya dia pulang. Kalau hanya untuk dunia di sini saja bisa kita dapatkan. Semaman sudah ada sedesa wikan dalam untuk Malaysia atau begawean atau di luar negeri. Anden 3 tahun itu 3 tahun dewa berjumat. Sangka dia no melensi dan no daripada uang toh yang difikirkan. Anda tidak pernah fikirkan suaminya. Anda senang ditinggal, hanya dikirimkan uang, tetapi Anda tidak pernah fikirkan bagaimana agamanya di sana. Uang sembahyang apa ndek? Insya Allah arah-arah luwe alasan. Kalau kita tanya kenapa anda sholat, tidak ada air di tempat kita kerja nih. Ndara masjid tetap berjumat tuh. Kenapa kau
tinggal tempat yang tidak ada masjid. Orang Islam harus punya masjid kok. Masya Allah, seram sekali memang. Lagu mulai Arab Batur tang kerja dia jadi supervisor restoran di sebuah kapal pesiar Amerika. Sekali setahun nule boyak senina diet balu bulan li laut kancian dua Islam kapal ni kita berarti balu bulan buah berjumah. Saya bilang kau berhenti sudah, tidak berkah itu. Kau dapat uang banyak, tidak barokah itu, karena kau tidak sholat Jumat. Mungkah makin. Segera enggak telangan meter. Orang hidup juga di sini tidak pergi ke Malaysia kok. Ulilah musida unde mana sangka sida bantu dengan doa, bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini kan perhatikan ibu-ibu. Rasulullah bersabda de sida kanggo pelihara binatang, burung, apa saja lamun diarak pasangan. Ni pelihara kolo dan cerara pasangan. Mu cemoh lalu kena kena sili dia. Dia bilang kepada Allah Subhanahu, ya Allah, kok aku ditahan tidak ada pasangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kemudahan dalam kehidupan kita yang singkat niki. Amin. Ya Rabbal alamin. Akan disambung dengan doa. Biasanya doa ya. Mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan sedikit niki tang. Wah lebih sejam. Mulai aja sejam doang. Dia tahu tiang mau ngisi sekarang ini harus sholat maghrib di Kuang Rasi. Makanya tiang bawa mantan pacar tiang. Istri maksudnya. Itu dia ada di dalam dia. Boleh kenalan nanti. Salaman satu-satu sampai Isa. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah lahumul al-Fatihah. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها. الفاتحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد المستغفرين حمدا يعافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا ما لا نستعين به على فعال فإنه لا فعال إلا بالمال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Demikian pengajian kita di sore hari ini. Lamun ara sak benar datang dari Allah SWT. Kalau ada keliru dalam penyampaian tiang karena kelemahan dan kekurangan tiang, mohon diikhlaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.